Ya, alhamdulillah ya. Wow. Penantian kita gitu kan dari tahun ke tahun. Alhamdulillah terbayarkan juga waktu tanggal 12 kemarin gitu. Bahagianya sepertinya tidak bisa diungkapkan karena hari itu teringat masa lalu ya, perjalanan panjang, hujan, panas, melakukan sesuatu yang terbaik lillahi ta'ala, ternyata diapresiasi dengan begitunya. Saya mah ya nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ketika tanggal 12 itu ya mendengar membaca surat, kalau tanggal 12 itu kita akan menerima SK. Saat itu juga tuh Kang Suem sudah merinding, sudah air mata itu sudah keluar. Makanya ketika di stadion itu udah habis air mata. Saking apanya coba? Saking bahagianya. Berapa puluh tahun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat enjing KKRT Desa Tuntung di Ujung Banten. Kumaha kabarna di hari ini? Saya Dulang Sentak kembali hadir live di fanpage Krakatau Radio 937 Krakatau Radio. Kita jam 9 langkung ini akan gelar kembali sesi ngulik ngobrol kelurusan pabrik di acara Cikesik Wanci Isuk informatif, inspiratif, jeung dibikin asik. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol kaitan dengan keseruan dan juga ikut berbunga hati terhadap para guru honorer TKS TKK yang sudah mendapatkan surat keputusan atau SK P3K dari pemerintah Kabupaten Pandeglang kemarin 1 minggu yang lalu, tepatnya di Stadion Badak. Seluruh para tenaga honorer yang diajukan oleh Pemda Pandeglang 5.000 dan 2.149. Seperti apa keseruan di ngulik pagi hari ini? Kita nanti akan berbincang-bincang bersama para narasumber live di Studio 1 Krakatau Radio. Simak selengkapnya di pagi hari ini di sesi ngulik Just One and Only Krakatau Radio. 87,7 Krakatau Radio RSA Jagat. KKRT Desa Tuntung Denge Ujung Banten. Di pagi hari ini kita gelar kembali ngulik ngobrolkan urusan publik. Kita juga lagi live di fanpage Krakatau Radio. Bisa ditonton langsung di 937 spasi Krakatau spasi Radio. Bisi KKRT rek komentaran dan juga tanya-tanya langsung bagaimanakah perjuangan daripada pegawai P3K di Kabupaten Pandeglang yang luar biasa sumringah berbunga-bunga hati karena seminggu yang lalu mereka mengenakan seragam putih hitam di lapangan Stadion Badak Pandeglang. 2 hari berturut-turut dari jajaran pemerintah Kabupaten Pandeglang memberikan atau membagikan SK P3K secara simbolis terhadap para pegawai honorer TKS dan juga TKK di lingkungan pemerintah Kabupaten Pandeglang. Telah hadir di studio Krakatau Radio para guru yang berjuang di kancah dunia pendidikan yang mendapatkan SK P3K. Selamat datang dan saya ucapkan assalamualaikum untuk Bapak Denny Kurnia. Assalamualaikum Pak Denny. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga buat Kang Suem. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Ini kita kayak reuni ya. Dan Pak Denny Kurnia juga berdedikasi, berjuang mengajar begitu, mengabdi di SD Negeri Caringin 1, betul Pak Denny ya? Ini bukan BAP Pak, bukan kasuis. Jadi santai aja, relax. Wajahnya jangan Keringetan. apa sarapan berarti. Betul. Baik, ada juga Ibu Yulianti. Assalamualaikum Bu Yuli. Waalaikumsalam Pak Suem. Pak Suem ya. Damang. Alhamdulillah. Dan mengabdi tetap di SD Negeri Sukasari 1 ya. Betul. Oke, juga didampingi ada Ibu Nong Hasanah. Assalamualaikum Bu Nong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu Nong? Alhamdulillah Kang Suem. Bu Nong juga berjuang di SD Negeri Sukacai 2 dari Jiput ya. 3 kecamatan mewakili, yang 1 Labuan, yang 1 Pulau Sari, dan 1 Jiput ya. Kita kecaringin dulu. Ada nih kumaha ekspresi apa yang bisa diungkapkan ketika sudah menerima SK P3K? Ya, alhamdulillah ya. Wow. Penantian kita gitu kan dari tahun ke tahun. Alhamdulillah terbayarkan juga waktu tanggal 12 kemarin gitu. Oke. Kalau dilihat dari usia mah lumayan usia Sepuh ya. sepuh gitu kan. Tapi alhamdulillah pas ketika kita dapat pengumuman segala macam ya ada cukup sedih juga gitu kan bahwa pengabdian kita gitu kan terbayarkan waktu tanggal 12 kemarin itu.
dan semua melihat gelombang hitam dan putih menerima tanda hitam dan juga putih Luar itu. Ya, biasa. di media sosial tuh pada tanggal 12 itu hitam putih, Hitam putih. hampir semua untuk wilayah Pandeglang. Aduh, saya jadi iri ini. Ada merinding ya, merinding betul. Di media sosial untuk wilayah Pandeglang itu hitam putih semua. Bu Yuli, Ini apa? Ya, kalau memang hitam putih ya. Bu Yuli seperti apa bahagianya? Bahagianya sepertinya tidak bisa diungkapkan karena hari itu teringat masa lalu ya, perjalanan panjang, hujan, panas, melakukan sesuatu yang terbaik lillahi ta'ala, ternyata diapresiasi dengan begitunya, dengan sesuatu yang membuat kita mudah-mudahan menjadi lebih membuat kita semangat lagi, lebih meningkatkan dedikasi kita juga untuk dunia pendidikan. Bagaimanapun jiwa kita ya, Pak Denny, Gunung ya, itu ada di situ gitu. Jadi air mata kita mungkin semua yang tanggal 12 hadir itu sepertinya speechless kata anak-anak sekarang ya, tidak bisa berkata-kata. Sudah kering, air mata sudah kering karena apalagi mendengar ucapan selamat dari ibu kita ya, dari ibu bupati yang betul-betul membuat gelora semangat kita untuk lebih meningkatkan dunia pendidikan di Pandeglang khususnya ya. Kayaknya lebih lagi gitu. Pak Egi. Luar biasa. Pak Egi, aku biasa Pak Egi ya. Langsung karena reuni ini ya. Jadi ingat masa lalu ya. Bagaimana Anda berada di dunia pendidikan juga kan? Tapi saya keok sampai dipacok. Hasil. Aduh. Bagaimana Bu Nong? Dengan sumringahnya Bu Nong menerima SKP 3K. Ini udah berbinar-binar air mata nih, berkaca-kaca nih. Menurut saya mah ya nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ketika tanggal 12 itu ya mendengar membaca surat, kalau tanggal 12 itu kita akan menerima SK. Saat itu juga tuh Kang Suem sudah merinding, sudah air mata itu sudah keluar. Makanya ketika di stadion itu udah habis air mata. Saking apanya coba? Saking bahagianya. Berapa puluh tahun ya stadion dia kita baru saat itu loh Kang Suem. Iya, nerima SK dari Ibu Bupati, mau anak, mau salaki, mau incu. Mau bekal subuh-subuh. Nerima SK apa munggahan? Subuh-subuh ya. Jangan takut ketinggalan. Kan acara jam 6:30 ya. Jadi jam 6 jam berapa udah sholat subuh kita berangkat gitu Pak. Dan di sepanjang jalan kita hitam putih semua. Masih subuh, masih gelap-gelap, tapi hitam putih, semangat semua yang akan menerima SK hari itu. Luar biasa. Luar biasa. Dari Jiput berapa? Kalau dari Jiput itu untuk tahap 1 itu untuk khusus SD aja ya. SD itu ada 20 orang. 20 orang. Kemudian tahap 2 itu ada 17. Dan ditambah lagi PG 19 itu 6 orang. Alhamdulillah kemarin tanggal 12 semuanya hadir membawa SK. SK nih. Sejak 2004. Ya, Masya Allah kan Ibu ya. Yuli, bagaimana dedikasinya? Dedikasi aku mungkin tidak seberapa ya dibandingkan banyak yang sepuh-sepuh ya. Kemarin aku ngerasa sudah sepuh, tapi melihat perjuangan yang tadi itu seperti Masya Allah betul ya Bu ya. Sepertinya perjuangan kita panas hujan ya Pak Denny ya. Sepertinya hal yang kayak sedikit dibandingkan orang lain gitu. Tapi alhamdulillah dengan P3K ini kita bersyukur ya, karena P3K ini betul-betul bukan cuman dari kita pengangkatan yang dari TMT kita dulu ya, tapi betul-betul kita harus berjuang, belajar hasil kita gitu. Hasil kita betul-betul ujian ya Pak Denny ya. Betul. Padahal seumur-umur kita kan sudah pintarnya sudah sangat pintar gitu kok. Tapi diuji lagi ya, sudah diuji lagi gitu. Jadi itu betul-betul sesuatu yang nggak bisa tidak bisa diucapkan Pak Denny, betul ya benar ya. Dan perjuangan Teh Yuli, saya maunya Teh Yuli, soalnya belum ibu-ibu semua belum bangun. Baru 35 tahun. Iya. Baru ya. Dikurangi berapa? Berarti berapa belas tahun mengajar atau berjuang? Kalau tidak salah 14 tahun. 14 tahun. 14 tahun di SD Sukasari 1 Pulau Sari, perjalanan yang sangat jauh dari rumah, tapi alhamdulillah demi anak-anak, demi mendedikasikan apa yang ada di jiwa kita untuk pendidikan, karena walau bagaimanapun seorang guru pasti
seperti Kang Sueb yang mencintai pekerjaannya, kita juga sangat-sangat mencintai pekerjaan kita, walaupun dengan punten seadanya, seadanya, tapi tetap itu tidak menjadikan alasan. Tengantik dihapunten, emang fakta umum itu. Berapa sih gaji honor gitu kan? Gitu ya, masalah. Orang saya juga menyelami gitu kan? Menyelami dan menyelami ya, betul. Jadi Pak Egi, Pak Soeb juga merasakan. Oh, maaf, saya biasa nyebut Egi ya, Egi biasa nyebut Segi gitu ya. Kang Soeb, jadi hal itu membuat kita benar-benar apa ya? Ketika ada panggilan untuk tes dan kita betul-betul harus mempersiapkan segalanya, belajar minta ya Pak Denny mana IPA betul nggak gitu? Pak ke mana ya udah perlu belajar gitu kan? Karena emang betul gitu, betul yang sangat-sangat terbuka. Jadi pengangkatan P3K ini betul-betul sangat terbuka ya, tidak ada yang misalnya melalui apa sesuai sistem semua akhirnya dan juga mungkin sebelum pengangkatan P3K ini walaupun COVID merajalela, tapi kita bersyukur. Kenapa COVID? Bersyukur ada COVID. Guru-guru akhirnya kita berjuang untuk bisa IT seluruhnya, betul tidak? Karena ketika tidak bisa IT, otomatis kita tidak bisa mengikuti seleksi P3K ini. Pendengar ternyahun karena IT ya, karena IT. IT itu adalah ilmu teknologi. Oh gitu, betul. Jadi semuanya akhirnya kita bersama-sama belajar ya Bu ya, bagaimana caranya untuk bisa ngoperasikan komputer gitu kan, minimalnya nyalakan mos kayak gitu. Akhirnya nyalakan cuma itu ya Bu ya. Sampai ada pengalaman begini Pak Egi, Kang Soeb. Jadi ketika kita ujian kan pagi-pagi tuh takut kesiangan. Ada satu bapak yang aku sampai ya Allah subhanallah, ternyata yang aku pikir saya sudah lama di sekolah, ternyata ada yang lebih lama itu, mereka mendiskutasi ada yang lebih sepuh dan mereka betul-betul yang tadinya tidak bisa bahkan megang pos gitu, bahkan sampai nangis gitu kan, astagfirullahaladzim Pak, sampai ya Allah, tapi kan kita tidak bisa berbuat apa-apa untuk menolong bapak itu, semuanya kan kembali ke diri kita masing-masing gitu kan. Tapi alhamdulillah kemarin sempat aku ketemu si bapak itu yang waktu ujian itu pembagian SK. Jadi astagfirullah, alhamdulillah gitu, sampai akhirnya alhamdulillah semua alhamdulillah. Ya walaupun banyak teman-teman yang belum berkesempatan seperti kita ya Gunung ya pada ini, tapi mudah-mudahan ada perhatian dari pemerintah daerah untuk ada tahap selanjutnya. Saya juga ikut berbunga hati dengan para pejuang-pejuang yang alhasil mendapatkan predikat Master Suhu. Kang Denny ini sangat senior di ruangan ini, Be. Karena beliau juga sering nganjor ke pemerintah pusat, gabung dengan para aliansi honor nasional dan lain sebagainya. Merasakan hal yang sama Pak Denny? Alhamdulillah, perjuangan untuk menuju P3K ini terus terang dari pertama lulus sekolah saya pernah mengikuti tes CPNS. Dulu kan tes CPNS itu kan nggak seperti sekarang dengan menggunakan komputer ya, aplikasi online segala macam. Dulu mah kan pakai pensil, pakai pulpen, ada yang disilang, ada yang di checklist gitu kan. Tapi alhamdulillah nasib mungkin tidak beruntung di CPNS, tapi alhamdulillah kita ke P3K, tapi sama-sama ASN lah. Mungkin hanya sebatas ada perbedaan sedikit saja gitu kan. Saya masuk ke dunia pendidikan terus terang secara resmi. Kalau secara resmi saya 2004. Kalau sebelumnya itu hanya kita mengabdikan lalu bawang itu kan pramuka, hanya sebatas seperti itu doang. Tapi alhamdulillah mungkin Allah berkehendak lain ya. Dengan terus terang waktu 2019 juga saya lulus P3K. Berhubung kuotanya sedikit, akhirnya kita masuknya ke passing grade doang. Sama dengan saya berarti gitu ya? Iya sama. Sisanya banyak gitu kan untuk PG19 itu. Nah, ke 2021 alhamdulillah kita mengikuti tes. Dan Pandeglang juga membuka sebanyak-banyaknya, kuotanya itu sekitar 5.000 untuk tenaga P3K ya, untuk wilayah Pandeglang saja. Tapi kalau masalah yang daftar itu di bawah 3.000 gitu kan, mungkin banyak teman-teman kita yang dari ijazahnya, kendala dari ijazah gitu kan, dari masa kerjanya juga gitu kan, banyak yang belum masuk Dapodik. Ya terjalinlah sekitar 3.000 kalau nggak salah gitu.
yang daftar. Kita tes saking semangatnya gitu kan, dan pada waktu itu mungkin teman-teman juga merasakan ya, ada yang kan tes itu kan dibagi 2 gelombang. Betul. Ada pagi Iya, dan pagi siang dan gitu siang. kan, Oke. dengan berbagai tempat. Ada kebetulan saya di SMK 4 ya, di Bojong kalau nggak salah, ada yang di Pandeglang juga gitu kan. Tapi walaupun kebetulan hari itu juga cuaca tidak begitu bersahabat dengan kita gitu kan. Hujan. Nah, ada yang hujan, tapi alhamdulillah teman-teman semua yang pada hari itu ngikutin tes gitu kan, tidak mengenal cuaca hujan atau apa. Ada yang ya. terus terang teman dari Labuan aja yang ke SMK 4 itu, dari sini terus terang hujan-hujanan ke tempatnya itu, tapi dia bawa salin ke tempatnya, nah tempatnya itu. Saya juga bawa CCTV aya nu HRS di Masjid Agung. Nah, Betul. ya. Itu mungkin dari selatan Ya, gitu ya. saking banyaknya kan, Mm-mm. mungkin teman-teman gitu kan, kita juga kan ada yang ekonominya yang itu kan, Mm-mm. mungkin yang mempunyai ekonomi lebih mungkin di penginapan, tapi Tapi lebih teman-teman banyak kita yang ekonomi lain. yang di bawah. Nah, kebanyakan untuk B3K ini, tapi alhamdulillah, Iya, iya. alhamdulillah saya mengabdi di Labuan di dunia pendidikan ini dari 2004 sampai sekarang. Lulus P3 itu selama 18 tahun gitu kan. Kemungkinan tadi yang dikatakan Kang Suhaib tadi untuk masalah finansial gitu kan, kita tidak bisa ini ya, tidak bisa diungkapkan gitu kan, soalnya ya, tapi alhamdulillah lah sampai sekarang ya cekasar mah ya kita masih bisa hidup gitu kan. Allah itu tidak Tidak tidur. tidur gitu. Kesetaraan sama sekarang, tinggal hanya beberapa poin saja yang agak sedikit berbeda dengan ASN. Waktu ke hari tama kerja di honorer, kewajiban sarua, hakna melejit jauh gitu. Tahu ya, itu saya tahu lah. Karena pernah kan Suhaib itu ya, Betul. jadi tahu. Ada nih. Lantas sabaraha sih hayang nyaho gaji P3K. Selengkapnya di paru pendidikan Yang tinggal. dari nanti yang menjelaskan. Honorer TKS, TKK, ajeng TKW kalau deh. Eta 3 bulan sekali dibayarna. Betul, betul. Dan itu ge urang ngukur ngatohkeun dari dana bos. Itu pun juga kadang-kadang sok dirapel 6 bulan sekali gitu ya. Kumaha kondisi muridna lobah teu gitu. Hafal banget pula ya. Tapi seneng ya, udah boga gaji seneng ya. Senang kan, Oke. alhamdulillah senang sekali. Baik. Boleh dijawab juga Teh Yuli sama Teh Denny. Denny itu pakai kerudung kan, Kang Denny kan. Eta pengaturan gaji P3K itu seperti apa? Tadi seperti Kang Dery ya. Jadi di P3K itu tidak seperti di PNS. PNS itu ada 2A sampai berjenjang ke 3 sampai 4 ya. 4B. 4B gitu terus kan. Kalau di P3K itu semua itu dipukul rata. Jadi dari golongan berapa kan? 9 ke golongan selanjutnya ya. Dan kita masuk ke golongan 9. Oke. S1 itu masuk ke golongan 9 dengan nominal 2.996.500 rupiah. Ede. Mantapnya apa ya? 2.900.000. Itu gaji pokok. Itu gaji pokok. Belum lagi tunjangan ya? Tunjangan anak dan Suami. Kalau atau tunjangan-tunjangan istri. sama seperti di Sampai 4 juta ya, Pak Denny ya, kalau misalkan dengan tunjangan. Ini mah bocor. Harusnya di belakang layar ya. Soalnya tunjangan-tunjangan itu ada persentasenya ya, ada persentase dari gaji pokok itu. Oh, ada tunjangan profesi juga. Iya, Ada tunjangan ada. profesi sama. serdik ya. Iya. Tunjangan P3K juga kan bisa jadi apa ya? Kepala ya? ketika memiliki sertifikat Iya. guru penggerak. Luar biasa. Semuanya boleh tepuk tangan dong untuk penyemangat sadaya. Hatunun Ibu Nong Hasanah dari SD Negeri Sukacai 2, dari Jiput ya. Dari Pulau Sari juga SD Negeri Sukasari 1 Ibu Yulianti, Bapak Denny Kurnia yang memang masih barayan dengan Endang Kurnia. Enak kusero. Dari SD Negeri Caringin 1 tetap tentunya mudah-mudahan kahareunakeun karena sudah dimanjakan juga oleh pemerintah, kinerjanya tidak boleh kendor dan bisa menjadi inspirasi untuk para pegawai-pegawai ASN dan P3K di seluruh pelosok Kabupaten Pandeglang. Kita harus tutup dulu dan saya ucapkan wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.